Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah menjawab bahwa ini bukan yang dicontohkan oleh para salaf. Bersepakat hari-hari tertentu mereka buka puasa bersama di masjid sambil bagi-bagi makanan. Nah, itu yang beliau maksud di dalam hal tersebut. Coba sama, tengok Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu sore ditarik-tarik orang kita. Haji, haji, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tapi dengan syarat jangan sampai tumpah kuah gulai. Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan bahwa la ba'sa, ya, tidak ada masalah, tidak berdosa, ya, tidak salah jika ada seseorang yang al-aklu wa syurbu gitu ya, melakukan makan dan minum fi al-masjid. Wa wad'il ma'idah. Fatwa atau jawaban dari Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pertanyaannya begini, Ustaz. Seorang penanya berkata, sebagian tetangga mengadakan pada pertengahan Ramadan buka puasa bersama atau berjamaah di masjid dengan maksud untuk bisa saling berkomunikasi dan memperkuat ikatan di antara mereka. Apakah pendapatmu? Dan Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah menjawab bahwa ini bukan yang dicontohkan oleh para salaf, Ustaz. Bagaimana menanggapinya? Itu perlu dilihat konteks pertanyaan kepada beliau ya, dan jawabannya. Cuman yang saya ketahui itu Syekh kadang menegur pada sebagian masyarakat yang kadang di sekitar masjid bersepakat hari-hari tertentu mereka buka puasa bersama di masjid sambil bagi-bagi makanan. Nah, itu yang beliau maksud di dalam hal tersebut. Ya, karena itu bahasanya di situ pada tetangga. Kata Ramadan itu saya nggak tahu apa memang ada di pertanyaan atau tidak pada beliau, tetapi yang saya ketahui itu yang ditegur. Ya, karena kalau misalnya sekedar kumpul untuk makan-makan saja, walaupun sedang berpuasa, kenapa kumpulnya di masjid? Bisa di rumah dan sebagainya. Ustadz pernah bilang kalau masjid hanya 3 tempat, sholat, mengaji, berzikir. Apa hukumnya mengadakan acara buka puasa bersama anak yatim di masjid? Boleh. Coba sama, tengok Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu sore ditarik-tarik orang kita. Haji, haji, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tapi dengan syarat jangan sampai tumpah kuah gulai. Alas pakai plastik panjang, alas buka bersama. Tumpah sambal belacan pas di tempat sujud. Nanti malam imam lama dia sujud, Allahu Akbar. Batal salatnya gara-gara itu. Dalam pandangan mazhab Syafi'i misalnya, seperti yang diwakili oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan bahwa la ba'sa, ya, tidak ada masalah, tidak berdosa, ya, tidak salah jika ada seseorang yang al-aklu wa syurbu gitu ya, melakukan makan dan minum fi al-masjid wa wad'il ma'idati fihi, bahkan meletakkan misalnya al-ma'idah, meja makan di dalam masjid juga la ba'sa. Nah, tidak ada masalah. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Dan pandangan ini ternyata selaras, senada dengan apa yang disampaikan juga oleh para ulama di dalam mazhab Hambali. Tetapi di dalam mazhab selain Syafi'i dan juga selain Hambali, memang ada sebagian seperti dalam mazhab Maliki yang mereka memiliki satu hukum yang lebih rinci dan lebih detail. Dalam mazhab Maliki ada yang mengatakan makruh jika yang dimaksud makan dan minum adalah makan dan minum dalam bentuk menu yang berat. Misalnya makan nasi, makan menu-menu berat. Ya, menu-menu berat ini dimakruhkan, dilarang lah di dalam mazhab Maliki ini. Tetapi kalau menunya ringan, hal-hal yang tidak terlalu berat seperti itu tidak bisa kita contohkan secara khusus di dalam kitab mereka. Ada istilah makan ringan seperti sawiq dan seterusnya, tapi agak susah mencari padanan katanya. Yang jelas makanan berat, makanan ringan mereka petakan, diperbolehkan kalau itu hanya sekedar makanan ringan seperti kurma misalnya. Nah, tetapi kalau makanannya makanan berat, maka ini dilarang. Ini dalam mazhab Maliki. Sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas kaum muslimin kita di Indonesia, maka makan minum di dalam masjid, bahkan menempatkan satu meja makan di dalam masjid pun diperbolehkan, la ba'sa. Ini pertama. Tetapi tentunya walaupun diperbolehkan, kita sebagai jamaah, sebagai orang yang datang ke masjid untuk berbuka puasa, diwajibkan untuk menjaga kerapian, diwajibkan untuk menjaga kebersihan masjid itu sendiri. Karena masjid Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk dibersihkan, jangan sampai dikotori seperti itu, harus dihormati. Maka daripada misalnya kita bingung terkait hukumnya sebenarnya tidak membingungkan, diperbolehkan. Tetapi dikhawatirkan nanti akan terjadi hal-hal yang membuat masjid menjadi kotor, menjadi tidak rapi dan seterusnya. Nanti seolah-olah
akan terkesan masjid seperti tidak dihormati, akan lebih baik jika panitia barangkali bisa menyediakan satu tempat khusus yang tidak terbiasa untuk sholat. Ada ruang khusus sholat, ada ruang khusus misalnya buat makan, entah di terasnya, atau mungkin ada ruang khusus yang memang biasa buat acara-acara tertentu. Kalau misalnya itu dilakukan, tentu akan jauh lebih baik, bisa terhindar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang tadi di dalam mazhab Maliki ada yang melarangnya, walaupun masih dalam batasan larangan yang makruh misalnya. Barangkali itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama, bahwa buka puasa bersama di dalam